warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Asbila. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan berbagai macam model interaksi pada pembelajaran kelas rangkap. Nah, yang pertama, model olah pikir sejoli. Model olah pikir sejoli merupakan kerangka kegiatan belajar secara berpasangan. Setiap pasang siswa ditugaskan untuk melakukan suatu kegiatan secara bersama-sama di bawah kontrol guru. Nah, langkah-langkah dalam model olah pikir sejoli. Yang pertama, siswa menyimak pertanyaan atau tugas yang diajukan oleh guru. Yang kedua, semua murid diberi kesempatan untuk memikir jawaban atas pertanyaan atau tugas tersebut. Yang ketiga, guru memberi isyarat agar siswa secara berpasangan dengan siswa lain yang duduk di sampingnya untuk mendiskusikan jawaban atau mengerjakan tugas yang telah dipikirkan sendiri. Setiap pasangan diminta untuk merumuskan jawaban yang disepakati berdua. 4. Siswa masing-masing pasangan diminta untuk menyampaikan pendapatnya dalam diskusi kelas yang dibimbing guru. Selanjutnya, model olah pikir berebut. Model olah pikir berebut ini merupakan kerangka kegiatan belajar yang menekankan pada proses berpikir menyebar atau secara dialogis. Begitupun dengan langkah-langkahnya. Dengan langkah-langkah dalam model olah pikir berebut ini, guru mengajukan pertanyaan yang diminta kepada siswa. Yang kedua, siswa secara perorangan berpikir dan selanjutnya memberi jawaban secara lisan. Selanjutnya, model konsultasi intrakelompok. Model konsultasi intrakelompok merupakan kerangka kegiatan belajar kelompok dalam memecahkan masalah dengan menggunakan sumber belajar yang telah disediakan. Nah, langkah-langkahnya dalam model konsultasi intrakelompok. Tahap pertama, siswa diminta menyiapkan alat tulis. Semua pena disimpan di tengah meja setiap kelompok. Yang kedua, seorang siswa pada setiap kelompok diminta untuk membacakan pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh guru. Yang ketiga, semua siswa mencari jawaban dari buku yang tersedia atau dari hasil diskusi kelompok. Yang keempat, siswa yang duduk di sebelah kiri membaca pertanyaan pada setiap kelompok. Ditugaskan untuk mengecek apakah setiap murid dalam kelompok itu mengerti maksud pertanyaan dan menyepakati jawabannya. Yang kelima, bila telah dicapai kesepakatan mengenai jawaban atas pertanyaan itu, semua murid mengambil pena masing-masing dan menuliskan jawaban dengan kata-kata sendiri pada buku catatan masing-masing. Selanjutnya, dengan mengikuti urutan langkah 1-5, meneruskan kegiatan untuk pertanyaan kedua dan seterusnya, sampai setiap murid dalam kelompok mendapatkan giliran membacakan pertanyaan dan mengecek jawaban kelompok. Selanjutnya, model tutorial teman sebaya. Model tutorial teman sebaya ini merupakan kerangka kegiatan belajar siswa dengan memanfaatkan teman sekelasnya yang memiliki kemampuan lebih untuk membantu temannya dalam melakukan sesuatu kegiatan atau memahami suatu konsep. Nah, pada langkah-langkah model tutorial teman sebaya, tahap pertama, pilihlah siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Tahap kedua, berikan tugas khusus untuk membantu temannya dalam bidang tertentu. Tahap ketiga, guru selalu memantau proses saling membantu. Tahap keempat, berikan penguatan kepada kedua belah pihak agar anak yang membantu maupun yang dibantu merasa senang. Selanjutnya, model tutorial lintas kelas. Model tutorial lintas kelas merupakan kerangka kegiatan belajar siswa dengan memanfaatkan siswa lain kelas yang lebih tinggi
untuk membantu siswa kelasnya dalam memahami atau mengerjakan sesuatu. Langkah-langkah model interaksi tutorial lintas kelas. Pada tahap pertama, pilihlah siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata di kelas yang di atasnya. Tahap kedua, berikan tugas khusus untuk membantu siswa adik kelasnya. Tahap ketiga, guru selalu memantau proses saling membantu tersebut. Tahap keempat, berikan penguatan kepada kedua belah pihak agar baik siswa yang membantu maupun yang dibantu agar mereka merasa senang. Nah, selanjutnya model diskusi meja bundar. Model diskusi meja bundar ini merupakan kerangka kegiatan belajar siswa yang bersifat mengundang pendapat siswa secara tertulis dalam suasana terstruktur. Langkah-langkah model interaksi diskusi meja bundar. Pada tahap pertama, siswa dibagi dalam kelompok kecil berjumlah 3-4 orang. Tahap kedua, guru mengajukan pertanyaan secara tertulis atau lisan, menuntut banyak jawaban. Tahap ketiga, selembar kertas diedarkan dalam setiap kelompok. Setiap bergilir, setiap murid dalam kelompok itu menuliskan jawaban terhadap pertanyaan menurut pendapatnya sendiri. Selanjutnya, model tugas diskusi dan resitasi. Model tugas dan resitasi merupakan kerangka kegiatan belajar siswa dalam rangkaian kegiatan melaksanakan tugas, mendiskusikan tugas, dan melaporkan hasil pengerjaan tugas. Langkah-langkah model interaksi tugas, diskusi, resitasi. Pada tahap pertama, pemberian tugas dari guru. Tahap kedua, pelaksanaan diskusi kelompok siswa. Dan tahap 3, pelaporan hasil diskusi siswa. Yang terakhir, model interaksi aktivitas tugas tertutup dan aktivitas tugas terbuka, atau biasa disingkat dengan MATU dan MATA. Kedua model tersebut ini, MATU dan MATA, merupakan kerangka kegiatan belajar melalui pemberian tugas pada siswa secara terarah pada satu jawaban atau banyak jawaban. Model ATU dan model MATA ini merupakan model pemberian tugas dan tidak memiliki langkah khusus, karena itu berlaku prosedur pemberian tugas biasa. Nah, yang khas dalam kedua model ini ialah dalam sifat isi tugasnya. Tugas tertutup berbentuk tugas yang hanya memerlukan satu jawaban yang benar, sedangkan tugas terbuka berbentuk tugas yang menuntut hasil yang beraneka ragam. Misalnya, tugas membuat karangan. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari saya mengenai model interaksi pada pembelajaran kelas angkat. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share.